Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang pewarisan sifat atau genetika. Kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu mendeskripsikan konsep pewarisan sifat pada makhluk hidup. Indikator yang akan kita capai setelah belajar materi ini yaitu kita memahami tentang materi genetik dan hukum Mendel. Untuk persilangan dan penyakit menurun kita bahas pada pertemuan berikutnya. Kita awali dengan genetika. Genetika berasal dari bahasa Latin genos yang artinya suku atau asal-usul. Tokoh genetika yaitu John Mendel. Kenapa kita harus belajar genetika? Genetika adalah ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat atau hereditas. Tujuannya yaitu untuk mengetahui sifat keturunan kita dan makhluk hidup di sekitar kita. Selain itu juga untuk mengetahui kelainan atau penyakit menurun dan usaha untuk menanggulanginya. Nah, kita masuk materi yang pertama yaitu materi genetik. Materi genetik adalah substansi yang diwariskan dari orang tua kepada anaknya atau kepada keturunannya. Nah, perhatikan gambar. Tubuh kita tersusun atas sel-sel. Di dalam sel terdapat nukleus dan di dalam nukleus terdapat kromosom. Nah, disinilah materi genetik kita tersimpan di dalam kromosom. Apa itu kromosom? Kromosom adalah benang-benang halus yang berfungsi sebagai pembawa informasi genetis kepada keturunannya. Bagian kromosom di sini ada lokus atau lengan. Di sini tempat tersimpannya materi genetis atau gen. Kemudian sentromer atau kepala. Berdasarkan bentuknya, kromosom dibagi menjadi 4. Ada metasentris, yaitu kromosom yang memiliki lengan sama panjang. Yang kedua, submetasentris, yaitu kromosom yang memiliki lengan satu panjang dan yang satu pendek. Yang ketiga, akrosentris, yaitu kromosom yang memiliki lengan satu panjang dan yang satu ukuran lengannya sebesar dengan sentromer. Yang terakhir, yang keempat, telosentris, yaitu kromosom yang hanya memiliki satu lengan saja. Tipe kromosom di sini ada 2. Kromosom tubuh atau kromosom autosom, yaitu kromosom yang menentukan ciri fisik seseorang. Manusia memiliki 22 pasang kromosom tubuh. Contohnya golongan darah, bentuk rambut, bentuk hidung, warna kulit. Ini terdapat di dalam kromosom tubuh. Yang kedua, kromosom seks atau gonosom, yaitu kromosom yang menentukan jenis kelamin seseorang. Pada wanita, kromosom seksnya dengan lambang XX, sedangkan pada pria, kromosom seksnya berupa XZ. Nah, dilihat dari jenis kromosom, dalam tubuh kita ada 2 sel. Yang pertama sel somatis atau sel tubuh dan yang kedua sel genotip atau sel kelamin. Sel tubuh ini bersifat diploid, yaitu berpasangan.
Dalam tubuh kita terdapat 23 pasang atau 46 sel tubuh, dan sel genotip dalam tubuh kita ada 23 buah. Nah, sel somatis ini berkembang dan membelah untuk pertumbuhan dan memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Sedangkan sel genotip ini bertujuan untuk reproduksi. Nah, pada manusia, sel genotip mulai berfungsi ketika menginjak usia remaja atau akil balik, ditandai dengan pada wanita mengalami menstruasi. Nah, berarti ada sel ovum yang sudah dihasilkan. Di dalam sel ovum terdapat 23 kromosom. Begitu juga dengan sel sperma. Di dalam sel sperma ada 23 kromosom atau bersifat haploid. Sebagai ilustrasi, kita lihat di sini sel tubuh atau sel somatis kita berjumlah 46 kromosom atau 23 pasang, terdiri dari 44 kromosom tubuh dan 1 pasang atau 2 buah kromosom kelamin. Jadi di dalam tubuh kita ada 23 pasang kromosom. Pada wanita, kromosom kelaminnya berupa XX dan pada pria berupa XZ. Nah, dari sehelai rambut kita bisa diketahui jenis kelamin kita karena di dalam rambut kita terdapat kromosom kelamin juga. Nah, sedangkan pada sel genotip atau sel kelamin kita hanya memiliki 23 kromosom atau 23 buah, terdiri dari 22 kromosom tubuh dan 1 buah kromosom kelamin. Perhatikan gambar di sini, jumlah kromosom ada 22 kromosom tubuh dan 1 buah kromosom kelamin. Pada pria, spermanya bisa mengandung kromosom X atau Z, sedangkan pada wanita ovumnya hanya mengandung kromosom X. Nah, perhatikan di sini, manusia memiliki 46 kromosom atau 23 pasang. Nah, pada sel gamet pada wanita terdapat pada ovum ini mengalami meiosis, hanya separuh dari sel jumlah kromosom sel, hanya 23. Begitu juga pada pria, sel sperma hanya memiliki 23 kromosom. Nah, jika terjadi pembuahan atau fertilisasi, maka kromosom dari ovum dan sperma akan bersatu menjadi 46 kromosom atau 23 pasang. Nah, zigot ini akan berkembang, sel-sel akan membelah dan tumbuh menjadi dewasa. Kita perhatikan dari sperma ada 23 kromosom dan dari ovum ada 23 kromosom. Maka zigot yang terbentuk ada 46 kromosom.
Jika pada sperma kromosom seksnya berupa kromosom Z, maka akan terlahir anak laki-laki. Sedangkan jika pada pria kromosom seksnya kromosom X, maka akan terbentuk anak perempuan. Kita masuk gen. Gen, kita sudah tahu bahwa di dalam kromosom terdapat gen. Gen adalah komponen kecil yang membawa informasi genetik yang diturunkan dari induk kepada keturunannya. Nah, di sini berupa segmen DNA. Di dalam kromosom mengandung ribuan gen. Jadi di dalam sel kulit kita terdapat inti sel atau nukleus, di dalamnya terdapat kromosom, dan di dalam kromosom terdapat untaian benang kromatid. Nah, disitulah DNA kita berada. Apa itu DNA? DNA adalah molekul yang kompleks yang membawa informasi genetik. Fungsinya apa? Membawa informasi genetik dari generasi ke generasi. Nah, sedangkan RNA adalah polinukleotida sebagai perantara informasi genetik yang dibawa DNA. Nah, fungsinya mengirim informasi genetik di dalam tubuh. Jadi RNA ini sebagai pembantu DNA. Nah, perbedaannya apa? DNA memiliki double helix dan dia lebih panjang, sedangkan RNA single helix dan lebih pendek. Dilihat dari struktur gulanya, DNA deoksiribosa dengan ikatan hidrogen, sedangkan RNA struktur gulanya ribosa dengan ikatan hidroksil. Berdasarkan basa nitrogen penyusunnya, pada DNA basa purinnya berupa adenin dan guanin, pirimidinnya berupa sitosin dan timin, sedangkan RNA basa purinnya berupa adenin dan guanin, pirimidinnya berupa sitosin dan urasil. Dilihat dari letaknya, DNA hanya terdapat di nukleus atau inti sel, sedangkan RNA bisa terdapat di nukleus atau sitoplasma. Kita masuk materi yang kedua, yaitu hukum Mendel. Nah, kita tahu bahwa Bapak genetika atau John Mendel melakukan persilangan pada tanaman ercis atau Pisum sativum. Kenapa kok menggunakan tanaman ercis ini? Karena tanaman ini memiliki variasi yang kontras, yaitu bunga yang berwarna ungu dan putih. Kemudian biji, ada 2 biji bulat berwarna kuning dan kisut berwarna hijau. Kemudian batangnya ada yang tinggi dan pendek. Nah, dari variasi itu ada yang mendukung lain, yaitu tanaman ercis ini bisa melakukan penyerbukan sendiri dan cepat menghasilkan keturunan. Selain itu, mudah disilangkan. Nah, Mendel ada 2 hukum Mendel di sini. Hukum Mendel yang pertama yaitu pemisahan gen yang sealel atau disebut dengan segresi. Nah, ini terjadi pada persilangan monohibrid, yaitu persilangan satu sifat beda. Sedangkan hukum Mendel 2 yaitu gen berpasangan secara bebas atau independent assortment. Nah, ini terjadi pada persilangan dihibrid, yaitu persilangan 2 sifat beda. Persilangan dihibrid contohnya
pada biji tanaman ercis, biji hijau bulat dan kuning keriput. Berikutnya istilah-istilah dalam pewarisan sifat. Yang pertama parental. Parental atau induk. Ini adalah orang tua. Yang kedua filial, yaitu keturunan. Filial 1 itu anak dan filial 2 itu cucu. Tapi di sini harus dari yang sejenis ya. Yang ketiga genotip, yaitu ekspresi sifat yang tidak tampak, tidak bisa dilihat oleh indera, biasanya dilambangkan dengan huruf. Yang keempat yaitu fenotip, ekspresi sifat yang dapat dilihat oleh indera, contohnya warna bunga merah, putih, kemudian rasa buah manis, masam, itu fenotip. Yang kelima dominan, yaitu sifat yang muncul yang menutup sifat lain. Sedangkan resesif yaitu sifat yang tidak muncul atau yang tertutup oleh sifat lain. Yang ketujuh intermediate, yaitu sifat baru yang muncul dari hasil persilangan karena gennya sama-sama kuat. Istilah lain yaitu homozigot, yaitu susunan gen yang memiliki pasangan alel yang sama. Contohnya A besar, A besar, A kecil, A kecil. Yang berikutnya heterozigot, yaitu susunan gen yang memiliki pasangan alel yang tidak sama. Contohnya A besar, A kecil, B besar, B kecil. Yang terakhir alel. Alel adalah pasangan gen dari dua kromosom homolog pada satu lokus yang sama. Contoh, bunga warna merah dilambangkan dengan huruf besar M. Kemudian bunga warna putih dilambangkan dengan huruf kecil M kecil. Nah, jadi M besar, M kecil ini merupakan alel. Nah, Mendel melakukan persilangan pada bunga ercis warna ungu dan warna putih. Pada persilangan pertama dihasilkan 100% warna ungu. Jadi pada F1 semua keturunannya bunganya berwarna ungu. Kemudian dilakukan persilangan lagi pada F2 dengan menggunakan parental dari F1 sebagai parental, maka dihasilkan pada F2 3 bunga warna ungu dan 1 warna putih dengan perbandingan 3:1, di mana F1 100% warna ungu, ternyata pada persilangan yang kedua F2 didapatkan bunga warna putih. Nah, ini sebagai persilangannya. Bunga ungu dilambangkan dengan M besar karena menunjukkan sifat dominan. Bunga putih dilambangkan dengan huruf M kecil karena bersifat resesif atau kalah. Maka pada persilangan pertama M besar bertemu dengan M kecil, maka sifat yang muncul adalah warna ungu karena sifat putih akan tertutup oleh warna bunga ungu. Jadi pada persilangan pertama 100% semua berwarna ungu. Kemudian pada persilangan kedua di mana parentalnya diambilkan dari F1 bunga berwarna ungu dengan genotip M besar M kecil disilangkan dengan sesamanya, maka diperoleh bunga M besar berwarna ungu, M besar M kecil berwarna ungu,
M besar M kecil berwarna ungu, dan M kecil berwarna putih. Jadi pada F2 diperoleh perbandingan 3:1. Nah, sedangkan pada persilangan dihibrid dua sifat beda, Mendel menggunakan biji bulat berwarna kuning disilangkan dengan biji kisut berwarna hijau, di mana biji bulat berwarna kuning di sini bersifat dominan, maka dilambangkan dengan huruf besar. Sedangkan biji kisut berwarna hijau dilambangkan dengan huruf kecil karena bersifat resesif. Nah, dari kita lihat persilangannya, biji bulat kuning B besar, K besar, kisut hijau B kecil, K kecil. Dari persilangan pertama dihasilkan F1, semua fenotipnya berbiji bulat kuning 100%. Nah, setelah dilakukan persilangan pada yang kedua, di mana parentalnya diambilkan dari F1, yaitu B besar, B kecil, K besar, K kecil, disilangkan dengan sesamanya B besar, B kecil, K besar, K kecil, di mana fenotipnya berupa bulat kuning. Ternyata diperoleh di sini berbiji bulat kuning ada 9, kemudian bulat hijau ada 3, kisut kuning ada 3, dan kisut hijau ada 1. Nah, muncullah sifat kisut hijau yang di parental pertama. Jadi diperoleh perbandingan fenotip 9:3:1. Nah, di sini sifat yang jelek akan muncul lagi pada persilangan kedua. Nah, sekarang kita masuk ke kuis. Selamat mengerjakan. Stage isn't something we fought for. Never wanted this kind of pain. Turn myself so cold and heartless. But one thing you should know. Sekian, tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.